Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya, Pak. Eh, dari tadi ya nyampe di sini. Ya, barusan. Oh, baru nyampe ya. ya. Kamu di sini sendirian atau dengan teman? Saya sendirian sih, Pak. Sendirian ya. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Saya Rizky, Pak, dari Antarasa. Oh, Rizky ya. Ya. Oh, jadi bapak panggil Rizky saja ya. Ya. Oh, iya. Nah, jadi sepertinya bapak tidak asing gitu dengan muka kamu. Sepertinya kamu sering lewat di depan ruangan saya. Saya Pak, anak kelas 10 IPA 1, Pak. Oh, IPA 1 ya. Oh, gitu. Kamu dari mana tadi? Dari Rantarasa, Pak. Oh, dari Rantarasa Ya. ya. Nah, bagaimana perjalanan tadi ke sini? Kira-kira 10 menit sih, Pak. Saya menggunakan motor, Pak. Oh, 10 menit ya? Ya. Oh, berarti lumayan juga berarti ya. Lumayan, Pak. Oke. Kamu tahu rumah bapak itu dari siapa? Saya tahu dari teman sekelas, Pak. Tadi saya bertanya sama dia. Oh, tahu dari teman sekelas ya? Oh, itu. Bagaimana? Bapak ingin menanyakan nih, bagaimana pelajaran tadi di sekolah itu, menyenangkan atau bagaimana gitu? Biasa lah, Pak, membosankan, Pak. Membosankan ya? Ya. Karena apa tuh kalau boleh bapak tahu? Kayak kurang interaksi, Pak, antara murid sama guru gitu, Pak. Kurang interaksi berarti ya? Ya. Nah, jadi kamu kesini ada kepentingan apa, keperluan apa dengan bapak? Saya mau melakukan sesi konseling, Pak. Sesi konseling ya? Ya. Oke, nah jadi kamu baru pertama kali konseling atau sebelumnya sudah pernah? Belum pernah, Pak. Ini yang pertama, Pak. Pertama kali ya? Nah, apa yang kamu ketahui tentang konseling? Kan di sekolah kita kan ada konselingnya kan gitu. Setahu saya sih konseling itu ya kayak curhat gitu, Pak. Cara gitu ya? Ya. Nah, jadi ya memang betul sebenarnya konseling itu hampir sama juga dengan curhat, tapi curhat itu kan tidak ada penyelesaiannya. Nah, jadi kalau konseling itu proses bantuan gitu yang dilakukan konselor pada klien. Nah, jadi konselor itu kan bapak itu, jadi bapak ini sudah memang mempelajari gitu sebelumnya gitu. Nah, jadi tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah Rizky gitu. Nanti apa yang permasalahan Rizky alami, nanti kita cari solusinya bagaimana. Oh gitu, Pak. Jadi apalagi yang harus saya ketahui tentang konseling ini, Pak? Nah, jadi di dalam konseling ini ada beberapa asas. Nah, jadi diantaranya itu ada asas kerahasiaan gitu. Nah, jadi asas kerahasiaan ini nanti kamu ceritakan masalah kamu gitu. Nah, jadi bapak di sini tidak boleh menceritakan masalah kamu kepada orang lain gitu. Kan kalau curhat itu kan kamu cerita pada orang lain. Nah, itu kan kemungkinan teman kamu bisa menceritakan pada orang lain lagi gitu. Jadi permasalahan kamu tuh diketahui orang banyak. Nah, kalau di konseling ini itu itu tadi asas kerahasiaan tadi gitu. Nah, jadi kamu tidak perlu takut gitu. Nah, kemudian ada asas kesukarelaan gitu. Nah, kamu kesini sukarela atau dipaksa gitu dengan temannya itu? Kemauan sendiri, Pak. Kemauan sendiri. Nah, berarti itu merupakan modal yang bagus gitu. Karena kan kamu sukarela gitu. Nah, kemudian ada asas keterbukaan. Nah, jadi nanti kamu ceritakan masalah kamu itu harus menceritakannya itu secara total gitu. Maksudnya itu harus terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi gitu. Nah, kalau ditutup-tutupi kan masalah kamu kan bisa jadi tidak selesai gitu, karena kita karena ceritanya itu tidak lengkap gitu. Nah, kalau mau selesai kamu harus terbuka gitu, biar masalah kamu diselesaikan. Nah, bagaimana kamu bisa memahami ya? Ya, Pak. Ya, sepertinya saya sudah merasa cukup nyaman juga sih, Pak. Berarti untuk mau menceritakan masalah saya, Pak. Bagus, itu merupakan langkah yang bagus untuk proses konseling. Nah, jadi sekarang kamu ceritakan masalahnya apa gitu. Boleh sekarang ceritakan. Jadi saya rencananya ada mau nyalon jadi ketua OSIS, Pak. Mau nyalon berarti ya ketua OSIS. Nah, terus? Jadi gini masalahnya, Pak. Setahu saya kan kalau mau jadi ketua OSIS itu harus
bisa bicara di depan orang banyak ya Pak. Ya betul. Nah tapi kendalanya saya itu gak bisa Pak. Kalau depan orang banyak itu saya kayak gugup gitu, malu, Grogi ya. Terus saya itu sudah kayak nggak mau lah nyalon kan, karena ada kendala seperti itu kan. Nah, tapi dari teman-teman ini meyakinkan saya gitu Pak, mendorong untuk tetap nyalon Pak. Oh gitu. Jadi permasalahan Rizky ini mempunyai apa, rasa grogi, terus malu, nervous itu. Kalau di depan berbicara di depan orang banyak Pak. Oh gitu. Jadi permasalahan itu grogi, nervous dan malu gitu ya di depan orang banyak. Nah, Rizky pernah menceritakan kepada temannya kalau Rizky itu tidak mau gitu jadi apa, calon ketua OSIS karena mempunyai permasalahan seperti itu. Pernah atau tidak menceritakan kepada teman? Belum pernah Pak. Belum pernah. Ya, Pak. Kenapa Rizky tidak ceritakan permasalahannya kepada teman-teman Rizky? Saya malu Pak, kalau misalnya saya ceritakan ya malah jadi pada ejekan untuk saya Pak. Oh begitu ya. Nah, jadi sepertinya permasalahan Rizky ini bisa kita selesaikan dengan salah satu teknik. Nah, jadi Bapak minta kepada Rizky untuk nanti menutup matanya, terus sekalian menarik nafas terus dikeluarkan gitu. Nah itu sarannya gitu untuk teknik ini. Nah kemudian Bapak ingin bertanya kepada Rizky, apakah Rizky nyaman dengan posisi seperti ini? Nah jadi posisinya itu Rizky bisa baring atau bisa duduk kayak gini, tergantung Rizky yang mana Rizky relax gitu. Duduk, cukup duduk. Jadi duduk ini apa menurut Rizky relax ya? Relax. Baik, kalau itu menurut Rizky, Bapak minta pada Rizky untuk menutup matanya, terus tarik nafas, terus keluarkan, ulangi lagi. Baik, nah sekarang coba Rizky ceritakan permasalahan masa lalu Rizky yang Rizky paling ingat di ingatan Rizky sampai saat ini. Coba cerita. Jadi pas SD saya pernah ada kejadian memalukan. Pas tampil teater, saya terpeleset di atas panggung dan semua teman-teman saya menertawa saya Pak. Sudah itu ada juga kejadian pada saat lomba menyanyi. Saya waktu itu lupa lirik dan semua teman-teman saya pun juga menertawai saya. Jadi pas SMP ya saya jadi anak yang kurang suka bergaul sama orang lain Pak. Oh jadi kamu pernah mengalami masa lalu yang apa seperti, jadi kamu mempunyai masa lalu kamu itu pernah kamu alami waktu SD ya? Iya Pak. Oh jadi itu yang mempengaruhi kamu hingga kamu masuk ke SMA gitu ya? Oke baik. Sekarang kamu buka mata kamu. Nah jadi Bapak ulangi lagi ya kepada Rizky. Jadi Rizky ini mempunyai permasalahan. Nah jadi permasalahan Rizky ini pernah berhubungan dengan masa lalu Rizky gitu. Nah jadi waktu SD Rizky itu mempunyai permasalahan, pernah terjadi hal yang memalukan ya? Iya Pak. Nah jadi oke, nah jadi itu yang memberi efek buruk ketika Rizky ingin berbicara di depan orang banyak. Nah jadi permasalahan ini sebenarnya bukan masa lalunya yang mempengaruhi Rizky, tapi efek dari kejadian masa lalu tersebut gitu. Walaupun Rizky tidak ingat kan permasalahannya, tidak terlalu mengingat, tapi efeknya yang Rizky ingat kan. Oke baik. Bagaimana sekarang setelah melaksanakan teknik ini? Apa kamu sudah lega gitu atau sudah lega lah gitu, bagaimana? Saya merasa sangat lega lah Pak habis menceritakan kejadian tadi. Baik, alhamdulillah. Jadi bagaimana saran Bapak agar saya bisa meningkatkan kembali lah percaya diri saya Pak? Oke baik. Kamu minta saran dari Bapak ya? Ya Pak. Nah jadi Bapak sampaikan pada Rizky biar jelas.
Nah, jadi permasalahan Rizky ini itu permasalahan Rizky yang Rizky alami, ibaratnya itu kayak trauma yang Rizky alami waktu sekolah dasar. Nah, jadi permasalahan yang Rizky alami waktu SD itu memberikan efek sampai ke SMA gitu. Nah, permasalahan Rizky ini kan grogi ya, grogi, malu, nervous ya. Nah, permasalahan Rizky ini kan bukan Rizky saja yang Rizky alami, pernah Rizky alami, tapi semua orang pernah mengalami gitu. Contohnya bapak kan pernah juga mengalami permasalahan seperti Rizky waktu SMA gitu. Karena permasalahan seperti ini kan umum dialami orang lain, hanya saja latar belakang yang berbeda gitu. Nah, jadi permasalahan Rizky ini latar belakangnya itu dilandasi karena trauma tadi yang Rizky alami waktu sekolah dasar ya. Nah, jadi itu efek dari itu yang membuat Rizky menjadi kurang percaya diri tadi, efek dan grogi. Nah, jadi kalau menurut Bapak ya, kamu itu harus mencari cara, salah satunya itu saran dari Bapak ya, caranya itu berbicara di depan cermin gitu. Nah, itu merupakan teknik yang sering orang lain laksanakan gitu, diterapkannya biar grogi Rizky itu bisa terselesaikan, tapi dengan syarat Rizky jangan sekali saja, tapi dibiasakan setiap hari gitu, biar groginya, nervousnya itu bisa hilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kalau menurut Bapak ya, lebih baik Rizky daftar menjadi ketua OSIS. Nah, jadi Rizky bisa tahu gitu, bisa tahu ke depannya apakah trauma ini hilang, nervousnya hilang atau tidak. Kan kejadian kan sudah lama tuh. Nah, punya rentang waktunya kan, tentang di SMP. Nah, itu kan sekitar 3 tahunan ya. Nah, itu kan punya rentang waktunya. Dan apa salahnya Rizky tidak mencoba gitu untuk mengetahui apakah Rizky itu masih punya rasa malu, grogi, nervous, mana tahu kan bisa hilang gitu karena panjangnya waktu waktu SMP karena tidak itu kan mana tahu hilang waktu SMP-nya gitu. Nah, mungkin dua saran Bapak tadi bisa Rizky laksanakan, itu bisa Rizky terapkan. Jadi apabila mungkin Rizky tidak ada perkembangan gitu, nervousnya masih ada atau malunya atau groginya masih ada, Rizky bisa konsultasi ke Bapak lagi, bisa kasih tahu ke Bapak lagi, atau bisa juga langsung ke rumah Bapak gitu untuk melaksanakan konseling kembali gitu. Nah, jadi Bapak ingin bertanya pada Rizky, bagaimana Rizky kedepannya gitu punya cara-cara untuk menghilangkan nervousnya gitu dari hasil konseling ini. Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas sarannya tadi Pak. Nanti akan saya praktekkan ketika sudah sampai di rumah. Mungkin kalau untuk dari saya sendiri sih, yang mungkin memakai cara Bapak gitu, yang berdiri di depan cermin dan berbicara itu Pak. Oke. Nah, tapi Bapak ingatkan kembali pada Rizky bahwa di sini tugas Bapak itu kan sebagai fasilitator gitu. Jadi Bapak di sini hanya memberikan saran, maksudnya itu memberikan jalan-jalannya. Nah, jadi permasalahan itu bisa terselesaikan asalkan Rizky mengambil keputusan yang benar gitu. Jadi keputusan itu bisa terselesaikan asalkan Rizky itu mau berubah gitu, mau mengambil gitu. Jadi percuma saja kalau Rizky melaksanakan konseling tapi tidak punya niat juga gitu untuk menyelesaikan permasalahannya, tidak mengambil cara-cara yang Bapak sampaikan gitu. Intinya dari proses konseling ini Rizky sudah menemui caranya gitu. Itu intinya dari konseling kita. Nah, jadi Bapak harapkan kedepannya Rizky nervousnya, malunya gitu bisa hilang gitu. Oke. Mungkin ini saja konseling kita pada hari ini.
Sampai jumpa ke waktu-waktu selanjutnya kalau Rizky ingin konseling lagi pada Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.